Assalamualaikum, hari ini aku akan mengajar kalian tentang bunyi dan simbol sila Pancasila. Kalian coba like, komen, dan subscribe. Bunyi dan simbol-simbol sila Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara kita. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Kalian wajib scan video simbol sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. Artinya Pancasila merupakan dasar atau pedoman bangsa kita dalam bersikap dan perbuatan kita sesuai Pancasila. Ayo kita pelajari bunyi dan simbol sila Pancasila bersama. 1. Bunyi sila Pancasila. Agar mampu bertindak sesuai Pancasila, kita harus menghafalkan bunyi kelima sila Pancasila. Ayo ingat kembali bunyi sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Simbol sila Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki simbol yang berbeda-beda. Simbol itu menggambarkan makna setiap sila. Simbol itu terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Sila pertama, simbolnya bintang emas, bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya tali rantai, bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng, bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima, simbolnya kapas dan padi, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Makna simbol sila Pancasila. Setiap simbol sila pertama memiliki makna atau arti yang berbeda. Makna simbol berkaitan dengan makna sila. Nah, kalian wajib scan tentang video tentang makna simbol sila Pancasila. A. Makna simbol sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila ini adalah bintang emas. Simbol ini terletak di bagian tengah perisai Garuda Pancasila. Bintang emas memiliki latar belakang berwarna hitam. Cahaya bintang dapat menerangi langit malam yang gelap. Bintang menggambarkan sifat Tuhan. Petunjuk Tuhan dapat menerangi kehidupan manusia. Dilihat gambarnya, cahaya bintang menerangi langit malam yang gelap. Ini bintang berwarna kuning keemasan melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya rohani manusia. Latar belakang hitam melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Simbol sila pertama bermakna bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan ini membuat kita bertakwa kepada Allah. Ketakwaan ditunjukkan dengan sikap rajin beribadah dan berdoa. Kita juga harus menghargai orang lain yang berbeda agama. B. Makna simbol sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ini adalah tali rantai berbentuk kotak lingkaran. Ada 8 tali rantai kotak dan 9 tali rantai lingkaran. Total tali rantai adalah 17. Tali rantai berwarna emas. Tali rantai memiliki latar belakang berwarna merah. Ayo kita pelajari makna simbol itu. Tali rantai kotak melambangkan laki-laki. Tali rantai lingkaran melambangkan perempuan. Warna emas melambangkan kejayaan dan keagungan. Latar belakang merah melambangkan sikap berani. Simbol sila kedua bermakna bangsa Indonesia saling bantu dan tolong menolong. Tali rantai melambangkan hubungan dan dukungan
timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Bangsa Indonesia, baik laki-laki dan perempuan, terbiasa tolong-menolong. Tolong-menolong dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Hak dan kewajiban juga sama. Hormati persamaan derajat, hak dan kewajiban. Ini menunjukkan sikap yang adil. Dengan demikian, bangsa Indonesia menjunjung nilai kemanusiaan. C. Makna simbol sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ini adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki daun yang rimbun dan nyaman untuk berteduh. Pohon ini memiliki banyak sulur dan akar yang kokoh. Simbol ini memiliki latar belakang berwarna putih. Latar belakang putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Sulur atau akar bantung yang menjulur ke bawah melambangkan tempat untuk berteduh dan berlindung. Akar menunjang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Banyaknya akar dan sulur melambangkan keragaman agama, suku bangsa, serta budaya di Indonesia. Akar dan sulur yang terhubung ke satu pohon melambangkan berbagai keragaman itu adalah milik Indonesia. Simbol sila ketiga bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan keragaman. Pohon beringin melambangkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman. Keragaman itu tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Keragaman itu membuat bangsa kita saling menghormati. Dengan saling menghormati, kita akan tercipta persatuan. Negara Indonesia menjadi tempat yang bagi masyarakatnya. D. Makna simbol sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Simbol sila ini adalah kepala banteng. Simbol ini memiliki latar belakang berwarna merah. Banteng adalah hewan yang gemar hidup berkelompok dan berkumpul. Ini sama seperti bangsa Indonesia yang bergemar berkelompok. Karena gemar berkelompok, bangsa Indonesia terbiasa menyelesaikan masalah bersama-sama. Cara itu disebut musyawarah. Banteng melambangkan bangsa Indonesia suka berkumpul dalam menyelesaikan masalah atau musyawarah. Latar belakang merah menunjukkan sikap berani. Simbol sila keempat bermakna bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah adalah membahas masalah untuk mencapai keputusan bersama. Kalian kelas 6 sudah belajar itu loh. Pahami. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah disebut mufakat. Hasil musyawarah belum tentu sesuai pendapat kita. Hasil tersebut harus tetap kita hormati. Makna simbol sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila ini adalah kapas dan padi. Simbol ini memiliki latar belakang putih. Padi melambangkan bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Latar belakang putih menunjukkan kesucian dan kemurnian. Kapas melambangkan sandang atau bahan pakaian masyarakat Indonesia. Simbol sila kelima bermakna seluruh rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Kapas melambangkan kebutuhan sandang bangsa Indonesia. Sandang disebut juga bahan pakaian. Kapas merupakan bahan pembuat benang. Benang nantinya akan dijadikan pakaian. Padi melambangkan kebutuhan pangan bangsa Indonesia. Padi diolah menjadi beras. Selanjutnya beras dimasak menjadi nasi. Masyarakat Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia antara lain makanan dan pakaian. Tujuannya agar masyarakat hidup sejahtera. Hal itu dilakukan dengan adil tanpa memandang status sosial masyarakat. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.